Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini kita bersyukur Allah sendiri yang membangunkan setiap kita, menyiapkan hati kita untuk datang memuji dan menyembah Dia. Mari kita buka saat teduh pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bunda Maria terkasih serta para malaikat kudus Allah di surga. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas baru yang kau berikan bagi setiap kami. Untuk membangunkan kami pagi hari ini dengan tenaga dan semangat yang baru. Untuk menyambut hari yang kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesegaran yang kau berikan bagi kami. Untuk boleh mengikuti saat teduh pagi hari ini. Kami mau serahkan waktu kami ke depan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau serahkan hati kami. Kami rindu Allah Roh Kudus sendiri yang membentuk setiap kami. Agar supaya firman yang ditaburkan hari ini, setiap pujian penyembahan ini, menjadi makanan rohani yang mengenyangkan roh kami. Sehingga kami terus kuat di dalam Engkau. Mari Allah Roh Kudus, bantu setiap kami untuk mempersiapkan hati kami untuk masuk di dalam saat teduh pagi ini, menikmati Engkau yang hadir di tengah kami pagi hari ini. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, kita sungguh bersyukur bahwa setiap kita memiliki penolong yang setia. Dia adalah Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kita mau katakan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Seperti yang dikatakan di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dia adalah Yesus. Dia adalah sahabat kita. Dia adalah pemenang. Dia sungguh menjadi penolong bagi setiap kita. Pujian ini seringkali menguatkan saya secara pribadi apabila saya mengalami masa-masa yang sulit. Saat ini, mari kita mau bawa pujian ini untuk memberikan kekuatan bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal penolong. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya
Tuhan setia penolong, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Yang Dia butuhkan adalah hati kita yang percaya bahwa Dia Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari sahabat terkasih, kita mau lebih dalam untuk memuji dan menyembah Dia. Karena Dia Allah yang layak kita puja, kita sembah, dan kita tinggikan. Mari kita mau bawa hati kita. Kita mau katakan bahwa Yesus, Engkau adalah Allah yang layak kami sembah dan kami puji. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah Dia, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah Dia, sembah dan puji penuhi tamu, sembah, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
kami, ditinggikan dan dipuji sembah Dia, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah Dia, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu, sembah Dia, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk urapan baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk pelukan hangat-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Sebentar kami akan menikmati firman yang Kau sediakan bagi kami. Urapi, kuduskan, dan tahirkan anak-Mu Astrid untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Ini kami, anak-anak-Mu, siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan diambil dari Lukas 24
ayat 35 sampai dengan 40. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Raba aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kau lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa dulu. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Mampukan kami melihat betapa besar penyertaan-Mu dalam setiap kesempatan yang Kau berikan. Mampukan kami merenungkan bersama-sama Bapa, hingga remanya ada dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Damai sejahtera bagi kamu. Tema perenungan saya dalam bacaan pada pagi hari ini adalah mengenai penyertaan Bapa. Saya maju sedikit ke beberapa ayat sebelumnya. Pada Lukas 24 ayat 13 sampai 32, perjalanan kedua murid ke Emmaus adalah gambaran hidup kita. Kedua murid itu berjalan pulang. Hidup mereka tidak sedang baik-baik saja. Mereka sedih, kecewa, dan marah. Karena apa? Imam-imam kepala dan pemimpin menyerahkan Yesus, seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, untuk dihukum mati, dan ia telah disalibkan. Lalu kedua murid ini punya harapan yang besar kepada Yesus untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi Yesus sendiri telah mati. Dan mereka berharap Yesus bangkit sesuai dengan perkataannya. Pada dalam pernyataan, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Lalu mereka menemukan bahkan jasadnya pun hilang. Ada rasa sangsi atau tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan, karena beberapa murid yang langsung mendengarnya tidak melihat atau mengalami kejadiannya secara langsung. Semuanya ini terangkum dalam Lukas 24 ayat 19b sampai dengan 24. Berbagai emosi yang mereka rasakan membuat mereka tidak lagi fokus melihat kehendak Bapa, atau paling tidak untuk mengimani apa yang Yesus pernah katakan mengenai kebangkitan. Lalu mengapa mereka berjalan pulang? Karena untuk mereka sudah tidak ada lagi tujuan. Sang nabi telah mati, tidak lagi ada harapan, dan mereka kehilangan arah mengenai apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mari kita lihat dari sisi kita. Seringkali kita merasa sedih, kecewa, dan juga marah karena hidup kita tidak sedang baik-baik saja. Karena kita sudah berdoa, kita sudah melayani di gereja, di komunitas, di lingkungan, di keluarga. Namun hidup masih belum baik-baik saja. Yang ada malah tambah berat. Atau kita sudah sekian lama menanti janji Bapa yang tidak kunjung datang.
dan akhirnya timbul rasa sangsi atau tidak percaya. Emosi-emosi yang kita rasakan membuat kita dengan sengaja membuat jarak dengan Bapa, menganggap tidak ada lagi tujuan, karena semangat telah mati. Kita kehilangan arah mengenai apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Sedih dan kecewa tidak membuat lagi mata dan ingatan kita fokus pada kebenaran firman Bapa, ya, pada kehendaknya. Tetapi Yesus datang mendekati kedua murid itu dan berjalan bersama mereka. Bapa juga berjalan bersama kita di masa-masa sulit. Hanya saja kita tidak mengenali Dia. Bahkan di saat kita membuat jarak dengannya, Dia sebenarnya tetap ada. Ia membiarkan kita bercerita hal-hal yang membuat kita merasa sedih dan kecewa, dan Ia mendengarkan dalam diam. Namun ketika Ia berkata-kata, kita pun segera menyadari bahwa itu Dia. Lihat, penyertaannya membuat semangat baru, ada damai ketika kita mendengarkan suaranya. Lalu pada bacaan yang selanjutnya di Lukas 24 ayat 33 sampai 40. Di sini juga terlihat penyertaan Yesus akan kesaksian kedua murid kepada murid-muridnya yang lain. Yesus menyertai kesaksian para murid. Di sini ditulis di dalam Lukas 24 ayat 36. Tiba-tiba ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu ia pun membuktikan dirinya. Dan mari kita berkaca pada sisi kita. Kita mengetahui bahwa penyertaan Yesus selalu ada, apapun kondisi hidup kita. Saat orang lain mendengar cerita kita mengenai betapa baiknya Dia juga datang meneguhkan melalui suara dari beberapa orang lainnya, hingga suaranya sampai pada masing-masing mereka, pada hati dan juga pikiran, hingga damai ada dalam hati mereka. Ia berdiri di tengah kita dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu, anakku." Ingatlah, Ia selalu menyertaimu di dalam setiap proses hidup. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lanjut ke doa penutup. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Melalui firman-Mu pagi ini, kami diteguhkan kembali akan penyertaan-Mu. Di saat kami mengambil jarak dari-Mu, Engkau tetap ada dan berjalan bersama kami. Ya Bapa, Kau penolong dan sahabat. Bapa, Kau setia. Mampukan kami melihat penyertaan-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Pak Paulus, Bu Vila, dan juga keluarganya. Semoga kiranya Engkau berkenan memberikan perlindungan, berkat, dan kesetiaan kepada pelayanan mereka. Dan jadikanlah komunitas ini seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Kirimkanlah jiwa-jiwa yang rindu padamu Bapa dalam retret pemurnian hati ke-16 yang akan kami adakan di awal bulan Mei. Mampukan kami menjadi wadah untuk menemukan domba-domba-Mu yang hilang selama ini Bapa. Kami juga berdoa bagi semua peserta dan para pelayan. Semoga Kau mampukan kami memiliki telinga dan juga lidah seorang murid. Bapa, Kau Bapa kami yang luar biasa. Mampukan kami untuk melihatnya. Mampukan kami bersyukur atasnya. Mari kita lanjutkan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh.
Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi hari ini, dan juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Sahabat terkasih, Ya, Kak. sebelum kita foto, ada pengumuman sedikit yang untuk retret pemurnian hati ke-16. Silahkan apabila yang baru mengikuti retret pribadi dan belum mengikuti retret besar, silahkan mendaftarkan diri. Kemudian boleh disebarkan kepada teman, kepada sahabat yang kira-kira membutuhkan. Dan kita rindu mereka juga kembali ke hati Bapa, merasakan sukacita seperti yang kita rasakan. Boleh informasi ini disebarkan, dibagikan kepada teman-teman dan sahabat yang lain, karena akan dimulai pada saat awal bulan ini, tanggal 1 Mei. Ini saja sebelum sebelum kita tutup dan nanti akan ada sharing. Apabila ada yang mau sharing, kita mau foto bersama dulu. Silahkan. Oke, mari kita foto dulu. Saya mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.